Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indra Sukma dengan NIM 180 10 25 182, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan metode blended learning di masa pandemi COVID-19 pada kelas 6 SDN Keramat Beji. Adapun tujuan dari proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Ika Yatri, MPD. Dalam proposal penelitian ini terdiri atas 3 bab, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, di mana dalam bab ini terdiri atas 5 subbab, yakni latar belakang, fokus penelitian, pertanyaan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, sejak awal tahun 2020, dunia ini dihadapkan dengan maraknya wabah COVID-19. Laju penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat ini berdampak pada dunia pendidikan yang mengharuskan pemerintah mengambil tindakan segera agar proses pembelajaran dapat tetap berjalan dengan baik. Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang mengharuskan kegiatan belajar dilakukan secara daring atau dalam jaringan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran dari ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran daring, terutama pada mata pelajaran IPA. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat dan motivasi anak dalam mengikuti proses pembelajaran IPA secara daring yang berdampak pada hasil belajar IPA yang rendah. Di samping itu, kurangnya perhatian dari orang tua serta kurang tepatnya pemilihan metode dalam proses pembelajaran menyebabkan banyak peserta didik itu kurang menguasai materi pada proses pembelajaran daring ini. Dengan demikian, dibutuhkan metode pembelajaran yang dapat membuat peserta didik ini tertarik dan tidak merasa bosan untuk mengikuti proses pembelajaran, sehingga materi yang diajarkan oleh guru itu dapat dipahami oleh peserta didik dan berdampak pada hasil belajar mereka. Nah, salah satu metode yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut yakni metode blended learning. Fokus penelitian. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada upaya meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan metode blended learning di masa pandemi COVID-19 pada kelas 6 SDN Keramat Beji. Pertanyaan masalah. Pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah penerapan metode blended learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA di kelas 6 SDN Keramat Beji pada masa pandemi COVID-19? Tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SDN Keramat Beji melalui penerapan metode blended learning di masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Manfaat teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran blended learning pada proses pembelajaran di SD, khususnya pada mata pelajaran IPA guna meningkatkan hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ada manfaat praktisnya. Di sini ada 4. Yang pertama bagi peserta didik, yakni menumbuhkan minat dan motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran IPA, serta menambah pengalaman belajar yang asik, menarik, nyaman, dan menyenangkan sehingga memberikan dampak yang baik terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, ada bagi guru, yakni mendorong guru untuk mengkaji lebih dalam pembelajaran yang ada di kelas guna meningkatkan kualitas pembelajaran, serta meningkatkan kreativitas guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, khususnya pada mata pelajaran IPA di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, ada bagi sekolah, yakni diharapkan dapat memberikan masukan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir bagi peneliti sendiri, yakni dapat memberikan pengalaman ilmiah melalui penyusunan penelitian, serta menambah ilmu pengetahuan guna menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan menarik, sehingga terciptanya minat belajar pada masa pandemi COVID-19. Bab 2, kajian teori. Dan dalam bab 2 ini terdiri atas 4 subbab, yakni deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Deskripsi teori.
Hakikat hasil belajar IPA. Hasil belajar. Menurut Sujana dalam Firmansyah 2015, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik setelah ia mengalami proses belajarnya. Pembelajaran IPA. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Indriani, IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Metode blended learning. Menurut Anissa dalam Iketut Widara 2018 yang menyatakan bahwa blended learning merupakan suatu sistem belajar yang memadukan antara pembelajaran secara face-to-face atau bertatap muka dengan pembelajaran secara online atau melalui media internet. Nah, metode pembelajaran blended learning ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai berikut, kelebihannya yaitu pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan jaringan internet. Yang kedua, peserta didik memiliki keleluasaan untuk mempelajari materi atau bahan ajar karena sudah tersimpan secara online. Yang ketiga, pengajar dapat mengelola dan mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pembelajaran. Yang keempat, kegiatan diskusi berlangsung secara online atau offline dan berlangsung di luar jam pembelajaran. Yang kelima, guru dapat meminta peserta didik untuk mengkaji materi pembelajaran sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung. Yang keenam, target pencapaian materi-materi ajar dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan yang terakhir, pembelajaran menjadi luas atau tidak kaku. Nah, adapun kelebihannya pasti juga ada kekurangannya, yakni pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Yang kedua, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Dan yang terakhir, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Menurut Menteri Pendidikan dalam Dewi, Menteri Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang mengharuskan kegiatan belajar dilakukan secara daring atau dalam jaringan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Penelitian yang relevan. Yang pertama, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Alfiani Nurul Islami, Kunti Dian Ayu Afiani, dan Deni Adiputra dengan judul Penerapan Model Blended Learning Berbantuan Media Benda Konkret untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Materi Bangun Ruang siswa kelas 2 SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa hasil belajar siswa melalui metode blended learning mengalami peningkatan dari presentasi ketuntasan klasikal pada prasiklus yaitu sebesar 54%, kemudian di siklus 1 71%, menjadi 89% pada siklus 2. Nah, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yakni terletak pada peningkatan hasil belajar dan penggunaan metode blended learning. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yakni terletak pada mata pelajarannya, yaitu penelitian terdahulu menggunakan mata pelajaran matematika, sedangkan saya sendiri menggunakan mata pelajaran IPA. Nah, penelitian kedua yang dilakukan oleh Jarod dengan judul Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar IPA dengan Mode Pembelajaran Blended Learning menggunakan LMS Google Classroom pada siswa kelas 6 SD Negeri Jeruk Sosok 1 semester ganjil tahun pembelajaran 2020-2021. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa mode pembelajaran blended learning menggunakan LMS Google Classroom dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar mata pelajaran IPA. Nah, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya, yakni terletak pada peningkatan hasil belajar dan penggunaan metode blended learning. Adapun perbedaannya, yakni penelitian terdahulu dengan penelitian saya terletak pada penggunaan LMS Google. Kerangka berpikir. Nah, di sini ada kondisi awalnya, yakni kurangnya minat dan motivasi anak dalam mengikuti proses pembelajaran IPA secara daring, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, ada hasil belajar IPA yang rendah. Lalu, kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurang tepatnya pemilihan metode dalam proses pembelajaran, sehingga banyak peserta didik yang kurang menguasai materi pada proses pembelajaran daring. Lalu, yang kedua di sini ada diberikan tindakan, yaitu berupa diterapkannya model blended learning dalam pembelajaran IPA. Langkah-langkahnya yakni pertama mengkoordinasikan peserta didik melalui WA Group, dilanjutkan dengan meng-share link untuk video conference, dilanjutkan dengan memberikan materi melalui share screen dengan menggunakan media-media yang inovatif sehingga materi yang disampaikan itu dapat dipahami oleh peserta didik dan terjadilah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, yang diharapkan di kondisi akhirnya yakni
adanya peningkatan hasil belajar IPA melalui metode blended learning. Lalu pembelajarannya juga menjadi lebih efektif, dan peserta didik termotivasi karena media pembelajaran yang bervariasi, sehingga tidak mudah bosan ketika mengikuti pembelajaran IPA. Hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka hipotesis penelitiannya adalah terdapat peningkatan hasil belajar IPA melalui penerapan metode blended learning di masa pandemi COVID-19 pada kelas 6 SDN Keramat Beji. Bab 3 metode penelitian. Nah, dalam bab 3 ini terdiri atas 7 subbab, yakni tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN Keramat Beji yang beralamat di Jalan Kemiri Jaya nomor 39 Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, yang berkode pos 16421. Waktu penelitiannya dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Berikut tabelnya. Subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 6 di SDN Keramat Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok. Rancangan penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana dalam penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 6 SDN Keramat Beji di masa pandemi COVID-19. Nah, desain penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Chemis dan Taggart, di mana terdiri atas 4 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi, seperti yang dijabarkan dengan gambar berikut. Nah, peneliti ini melakukan perencanaan atau plan, dilanjutkan dengan melakukan tindakan yang diakhiri dengan refleksi. Begitu pula di siklus 2, melakukan perbaikan rencana, langsung dilanjutkan dengan tindakan dan observasi, diakhiri lagi dengan refleksi. Prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini bersifat siklus, di mana satu siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, dalam penelitian ini, jika dalam 2 siklus belum terlihat peningkatan hasil belajar siswanya, maka akan dilanjutkan ke siklus ketiga dan begitu juga seterusnya. Berikut adalah penjabaran dari setiap siklus. Nah, di sini ada siklus pertama. Ada perencanaan, di mana dalam tahap ini peneliti melakukan perencanaan, seperti merencanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning pada mata pelajaran IPA, terus menyusun RPP untuk mengembangkan skenario metode pembelajaran, dilanjutkan dengan mempersiapkan media pembelajaran, dan tidak lupa mempersiapkan reward untuk peserta didik, serta menyusun pedoman lembar instrumen. Selanjutnya, ada menyusun alat evaluasi pembelajaran dengan mempertimbangkan indikator-indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya ada pelaksanaan, di mana pada tahap ini peneliti menerapkan perencanaan yang telah ditetapkannya tadi. Nah, pada tahap pelaksanaan ini terdiri atas 3 kegiatan, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan itu terdapat guru itu mengkoordinasikan kelas melalui WA group bahwa pembelajaran akan segera dimulai. Dilanjutkan dengan menge-share link grup kepada peserta didik. Lalu, guru memulai pembelajaran dengan membukanya dengan salam, dilanjutkan dengan menanyakan kabar dan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Tidak lupa untuk mengabsensi peserta didik dan memberikan motivasi agar peserta didik itu semangat dalam belajar. Lalu, guru memberikan persepsi atau mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang lalu. Dan tidak lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini, guru menayangkan PowerPoint dan peserta didik itu mengamati gambar bagian-bagian reproduksi pada bunga dan membaca proses perkembangbiakan secara generatif. Lalu, peserta didik itu mengamati proses perkembangbiakan generatif dan manfaat dari perkembangbiakan generatif itu sendiri. Selanjutnya, guru menayangkan yel-yel motivasi untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar. Dilanjutkan dengan menayangkan video yang berkaitan dengan perkembangbiakan generatif dan melakukan diskusi tanya jawab untuk menciptakan pembelajaran yang aktif sehingga terjadinya interaksi. Lalu, guru di sini memberikan kuis yang harus diisi oleh peserta didik dan diakhiri dengan memberikan penguatan terhadap materi yang diajarkan. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Di sini guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran.
dan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Tidak lupa yang terakhir, mengajak semua peserta didik untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, selanjutnya ada tahap pengamatan atau observasi. Nah, pada tahap ini, peneliti ini memerlukan observer untuk membantu proses pelaksanaan penelitian. Nah, observer di sini bertugas untuk mengamati proses perjalannya pembelajaran, seperti keaktifan dan motivasi atau antusias peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran IPA. Dan yang terakhir, refleksi. Nah, pada tahap ini, peneliti meneliti hasil proses pembelajaran, seperti menganalisis hasil pengamatan untuk membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1. Nah, selanjutnya di sini ada siklus 2, di mana setelah melakukan evaluasi tindakan 1, maka dilakukan tindakan 2. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama ada perencanaan, di mana pada tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang dialami pada siklus 1, kemudian membuat RPP dan menyusun lembar observasi peserta didik. Yang kedua ada pelaksanaan, di mana pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan yang telah dikembangkan oleh peneliti sebagai upaya meningkatkan hasil belajar IPA materi perkembangbiakan generatif. Yang ketiga ada observasi atau pengamatan. Nah, pada tahap ini, observer mencatat semua proses yang terjadi dalam proses pembelajaran, mendiskusikan dan mencatat kelemahan dan ketidaksesuaian antara skenario pembelajaran dengan respon peserta didik yang mungkin tidak diharapkan. Dan yang terakhir ada refleksi. Nah, pada tahap ini, peneliti meneliti dan menganalisis kembali hasil pengamatan untuk membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus 2, serta mendiskusikan hasil analisis untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh informasi yang valid dan reliable dari pelaksanaan PTK, maka perlu kelengkapan data, kualitas alat pengumpul data, dan ketepatan alat analisisnya. Berikut adalah teknik pengumpulan datanya. Yang pertama ada observasi, di mana observasi di sini digunakan untuk melakukan pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kegiatan proses pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan metode blended learning. Yang kedua ada wawancara, di mana wawancara di sini dilakukan kepada subjek penelitian guna memperkuat hasil tes dan untuk meyakinkan bahwa pemahaman konsep yang dimiliki subjek penelitian atau peserta didik itu sendiri sesuai dengan hasil skor pemahaman konsep yang dimilikinya. Yang ketiga, di sini ada dokumentasi, yakni pengambilan berupa rekaman selama penelitian berlangsung. Yang terakhir ada tes. Nah, jenis tes yang digunakan sebagai alat pengukur dalam penelitian ini adalah tes tertulis, berupa sejumlah pertanyaan yang diajukan secara tertulis tentang aspek-aspek yang ingin diketahui keadaannya dari jawaban yang diberikan secara tertulis. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Nah, instrumen yang digunakan adalah yang pertama ada lembar observasi, yang kedua ada pedoman wawancara, yang ketiga ada pedoman dokumentasi, yang terakhir ada soal tes. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Rumus untuk menghitung hasil belajar dengan membandingkan jumlah nilai yang diperoleh peserta didik dengan jumlah skor maksimum, kemudian dikalikan 100 atau gunakan rumus presentasi correction sebagai berikut. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.